yaitu ayam. Aprilia Putri dari kelas 1292. Di sini saya ingin menjelaskan sistem pernapasan ayam. Pertama, dari hidung. Hidung tempat keluar masuknya udara. Lalu lanjut ke laring. Berfungsi untuk menghalangi masuknya benda asing ke dalam laring. Kemudian ada trakea. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus dan bronkiolus. Bronkus dan bronkiol fungsi untuk mengontrol kebutuhan udara dan keluarnya. Kemudian ada paru-paru, berfungsi untuk mengubah udara menjadi O2 dan keluar dengan menjadi karbon dioksida. Kemudian ada kantong udara, berfungsi membantu pernapasan. Hai, saya Wendy Aprianti dari kelompok 6 ingin menjelaskan sistem reproduksi. Tujuan praktik ini adalah untuk mengetahui bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi pada ayam. Lalu sistem reproduksi itu sendiri merupakan sistem genital yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan individu baru. Lalu ini dia susunan dari sistem reproduksi. Yang pertama itu adalah ovarium. Ovarium ini terletak pada kranial ginjal. Di ginjal ya. Yaitu antara rongga dada dan rongga perut. Ovarium ini fungsinya sebagai penghasil ovum. Di dalam ovarium tersebut terdapat lobus besar yang fungsinya untuk pembentukan kuning telur. Lanjut ke saluran yang berikutnya, yaitu infundibulum. Infundibulum ini fungsinya untuk menangkap folikel yang sudah matang. Lalu di dalam infundibulum ini terdapat ostium dominal sebagai tempat penangkapan telur. Lalu lanjut ke saluran yang berikutnya, yaitu namanya magnum. Magnum ini merupakan tempat bentukan putih telur. Yolk atau folikel berjalan secara spiral. Jadi telur yang awal mulanya berbentuk bulat menjadi lonjong. Lalu lanjut ke saluran yang berikutnya adalah merupakan saluran yang terakhir, merupakan tempat pembentukan selaput telur. Lalu kita lanjut ke uterus. Uterus ini merupakan tempat pembentukan cangkang. Lalu vagina. Vagina ini merupakan tempat penyimpanan sementara sebelum telur tersebut keluar ke kloaka. Lalu sistem produksi yang eksternal hanya ada kloaka, yaitu kloaka merupakan tempat pengeluaran urin ataupun tempat pengeluaran telur. Perkenalkan, nama saya Dela Syafira dari kelas 12 IPA kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ayam. Pencernaan ayam yang pertama adalah mulut. Mulut pada ayam berfungsi sebagai alat pengambilan pakan, di mana ayam tidak memiliki gigi sehingga fungsi pemecahan partikel digantikan oleh paru. Selanjutnya dilanjutkan oleh kerongkongan atau esofagus, merupakan saluran pencernaan yang menghasilkan mukosa berlendir yang berfungsi membantu melancarkan pangan pada tembolo. Selanjutnya adalah tembolo. Tembolo adalah modifikasi dari esofagus. Setelah melewati esofagus, pakan akan menuju tembolo dengan bantuan gerakan peristatik dan gaya gravitasi. Fungsi tembolo adalah untuk menyimpan pakan sementara. Selanjutnya dilanjutkan oleh organ koreventriculus, adalah pelebaran dari kerongkongan sebelum berhubungan dengan empedal. Dilanjutkan oleh organ empedal, disebut juga perut muskular. Fungsi utamanya untuk memecah dan melumatkan pakan dan mencampurnya dengan air sehingga menjadi pasta yang dinamakan cimin. Terus dilanjutkan oleh usus halus. Usus halus ada dua, yaitu usus halus dedunum dan jejunum. Usus halus dedunum merupakan bagian awal dari usus halus yang tempat terjadinya pencernaan yang paling aktif. Usus halus jejunum adalah bagian yang terdiri dari usus buntu, merupakan kelanjutan dari duodenum. Ini adalah usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat absorpsi air kembali sebelum fase dikeluarkan dari tubuh
dan menuju ke kloaka. Yang nama saya Wahyu Ardiansa dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sistem ekskresi. Ekskresi pada ayam tidak hanya satu. Organ utama dalam sistem ekskresi yaitu ginjal. Mekanisme dari sistem ekskresi yaitu hasil oksidasi protein berupa asam urat akan dibawa oleh darah menuju ginjal. Dalam ginjal terjadi proses filtrasi sehingga menghasilkan darah dan urin cair. Darah akan kembali ke peredaran darah, sedangkan urin cair akan melalui proses reabsorpsi yang menghasilkan air serta urin pasta. Air akan kembali diserap oleh tubuh, sedangkan urin pasta akan dikeluarkan melalui ureter, uretra, dan kloaka, khususnya yaitu saluran uredium. Paru-paru merupakan alat ekskresi yang lain. Selain menjadi alat respirasi, paru-paru berfungsi mengeluarkan zat sisa dari aktivitas metabolisme sel, yakni karbon dioksida serta air.